pada video kali ini kita akan membahas mengenai validasi metode analisis, khususnya uji presisi dan juga akurasi pada penetapan kadar paracetamol menggunakan spektrofotometri VIVIS. Materi ini penting karena hasil analisis itu harus tepat dan juga dapat dipercaya. Nah, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, apa sih itu presisi? Jadi, presisi adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran satu dengan yang lain ketika analisisnya itu dilakukan berulang pada sampel yang sama. Semakin kecil variasi hasil pengukuran, maka metodenya itu semakin presisi. Nah, untuk contoh sederhananya, misal kadar paracetamol itu diukur 6 kali dan juga hasilnya itu hampir sama, yang artinya metodenya itu memiliki presisi yang baik. Adapun jenis presisi, yang pertama adalah repeatability atau intrahari, yang dimana itu adalah pengukuran yang dilakukan pada hari yang sama, alat yang sama, analisis yang sama, dan juga kondisi yang sama. Nah, untuk contohnya itu seperti misalnya paracetamolnya itu diukur 6 kali dalam satu hari dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis yang sama. Yang kedua itu adalah intermediate precision. Intermediate precision dilakukan dengan kondisi yang berbeda, misalnya hari yang berbeda, analisis yang berbeda, ataupun alat yang berbeda. Nah, untuk contohnya sendiri seperti pengukuran kadar paracetamol dilakukan di hari ini oleh analisis A dan juga besoknya oleh analisis B. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah metodenya itu tetap hasilnya itu tetap konsisten. Selanjutnya adalah perhitungan SD dan persen RSD. Nah, misalnya kita memiliki data hasil kadar paracetamol dalam bentuk persen yaitu 99,8, 100,1, 99,9, 100,0 dan 100,2. Nah, jadi standar deviasi atau SD ini adalah standar deviasi yang menunjukkan seberapa jauh data itu menyebar dari rata-ratanya. Dengan rumus adalah SD sama dengan akar sigma X1 dikurangi X rata-rata pangkat 2 yang dibahagi dengan N dikurang 1. Nah, hasil dari SD yang kecil ini menunjukkan datanya itu lebih seragam. Selanjutnya, apa sih itu akurasi? Jadi akurasi itu adalah sebuah kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Jadi metode yang akurat itu dapat menghasilkan kadar yang mendekati dengan kadar asli dari paracetamol. Nah, metode standard addition ataupun recovery ini adalah salah satu cara untuk menentukan akurasi dengan cara penambahan bahan baku atau yang disebut dengan recovery. Caranya dengan cara sampelnya itu ditambahkan dengan sejumlah standar paracetamol yang sudah diketahui kadarnya, kemudian nanti dianalisis kembali menggunakan UV-Vis. Contohnya itu seperti sampel awalnya itu 100 mg ditambahkan dengan standar 20 mg sehingga hasil pengukurannya itu adalah 19 mg, yang artinya hampir seluruh standarnya itu yang ditambahkannya itu dapat berhasil diukur. Selanjutnya adalah perhitungan persen recovery. Nah, jadi untuk rumusnya sendiri adalah persen recovery sama dengan kadar terukur dikurangi kadar awal dibahagi dengan kadar standar yang ditambahkan dikali dengan 100%. Nah, untuk contoh perhitungannya seperti persen recovery sama dengan 119 dikurangi 100 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 95%. Jadi umumnya rentang recovery yang diterima itu adalah sekitar 98 sampai 102 tergantung dari konsentrasi sampel. Nah, bagaimana kalau misalnya recovery-nya itu di luar rentang? Nah, jadi jika recovery-nya itu terlalu rendah, kemungkinan ada zat yang mengganggu atau proses analisis yang kurang optimal. Nah, kemudian kalau misalnya recovery-nya itu terlalu tinggi, biasanya terjadi karena ada kesalahan pengukuran, kontaminasi, alatnya tidak terkalibrasi, yang dimana artinya adalah metodenya belum cukup akurat. Nah, presisi dan juga akurasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam analisis validasi metode karena dia itu dapat menentukan apakah pengujian obat itu dapat dipercaya. Contoh sederhananya misalnya jika kadar paracetamolnya itu terukur lebih rendah dari yang sebenarnya, pasiennya itu bisa menerima dosis yang kurang efektif. Sebaliknya jika kadarnya itu terukur terlalu tinggi, berarti pasien itu beresiko mengalami overdosis dan juga efek toksik pada hati. Nah, kemudian karena itu metode analisis ini harus presisi dan juga akurat sebelum digunakan di laboratorium farmasi. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.